Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dinastil Poultry Shop, channel informasi dan edukasi khusus untuk dunia peternakan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang untuk ayam-ayam kecil. Dalam hal ini kita akan membahas penyakit gumboro atau IBD. Penyakit ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dan menimbulkan angka kematian yang luar biasa. Jadi angka kematiannya biasa antara 20-80%. Sehingga ini adalah salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh peternak di usia ayam-ayam layar, di usia kecil ya, itu antara 3-7 minggu. Karena di usia itu paling rawan gumboro. Karena di umur 3-7 minggu itu perkembangan bursalnya sangat cepat. Sehingga apabila terinfeksi itu akan menimbulkan penyakit. Dalam hal ini yang paling rawan adalah gumboro. Mengapa sangat ditakuti? Karena gumboro ini adalah bersifat imunosupresif atau menekan kekebalan ayam. Sehingga nanti apabila gumboro masuk, nanti biasanya penyakit-penyakit sekunder akan masuk juga, sehingga akan menimbulkan kematian yang sangat luar biasa. Kalau di istilah orang-orang peternak awam nyebutnya ini salah satu salah satu HIV nepitik itu ya ini, karena memang yang diserang kekebalan tubuh, dalam hal ini juga menyerang ginjal. Terus langkah apa atau antisipasi apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu kita harus mengetahui penyebab-penyebab timbulnya gumboro ini apa, karena gumboro ini biasanya itu diawali dengan munculnya birak darah. Apabila birak darah itu muncul, kalau tidak cepat diatasi, itu biasanya gumboro akan ikut. Nah, kalau sudah penyakit birak darah dan gumboro berkolaborasi atau berkombinasi, itu akan menimbulkan kematian yang luar biasa. Jadi langkah pertama yang kita ambil, kita harus memasukkan program koksi atau pencegahan birak darah. Biasanya birak darah kita masukkan selama umur 2 bulan, itu kita masukkan 3-4 kali, yaitu di umur 7, di umur 14, di umur 23, 24, terakhir di umur 40, sekitar 40-an. Itu lihat kondisi. Mengapa kita masukkan 4 kali? Karena pakan sekarang itu tidak ada antikoksinya atau koksidiostatnya tidak ada, karena itu salah satu AGP yang dilarang oleh pemerintah. Sebelum AGP dilarang, itu pakan itu ada koksidiostatnya, kayak terutama pakan butiran untuk DOC ya, kayak merek-merek yang sudah beredar di pasaran itu ada. Sekarang dicabut, itu problem ayam kecil itu biasanya koksi. Nah, kalau koksi jebol, khawatirnya gumboro juga masuk. Pertama itu. Kedua, manajemen brooding, penghangat itu harus benar-benar diperhatikan. Apalagi musim-musim dingin, katakanlah di bulan-bulan Juli kayak gini, ngarani wong Jawa itu bediding, itu harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Karena faktor suhu lingkungan yang kurang, kehangatannya kurang, itu juga bisa menimbulkan gumboro muncul. Nanti masalah breeding yang baik gimana, nanti di lain waktu akan kita bahas lebih lanjut. Itu yang perlu diperhatikan. Terus seandainya gumboro sudah masuk, penanganannya gimana? Pertama, sebenarnya kalau gumboro sudah jebol, itu sebenarnya secara teori itu pengobatan tidak ada ya, karena itu jenis virus. Virus itu cuma pencegahan bisanya, makanya ada vaksin gumboro selama 2 atau 3 kali dalam periode pemeliharaan di masa kecil itu. Kalau itu sudah terlanjur jebol, ya kita kasih support untuk ternak-ternak, untuk DOC-DOC yang belum terkena. Suatu contoh, misalnya gumboro masuk
atau jebol. Kita kasih support biasanya kita kasih vitamin-vitamin seperti yang mengandung heksamin, terus vitamin-vitamin dosis tinggi, terus sorbitol atau gula, terus paracetamol. Itu sebenarnya semua support ya, jadi bukan untuk mengobati, untuk mencegah ayam-ayam yang belum terkontaminasi atau yang sudah terkontaminasi tetapi belum begitu parah. Biasanya dengan masuknya paracetamol dan sorbitol atau gula, itu biasanya daya tahan tubuhnya akan meningkat. Dengan otomatis virus tidak jadi berkembang di dalam tubuhnya. Ya, untuk kandungan heksamin itu memang untuk support. Salah satu yang diserang gumboro itu kan memang ginjal ya. Jadi heksamin itu berfungsi sebagai diuretika, yaitu ngelontor ya. Setelah dikasih heksamin biasanya ayam akan minum banyak sehingga kerja ginjal akan lebih ringan. Itu kembali ke belakang, salah satu penyebabnya juga faktor kepadatan ya. Kepadatan harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau ayam terlalu padat itu salah satu juga pemicu koksi. Seperti saya sebutkan tadi, koksi juga salah satu pembuka untuk timbulnya gumboro. Makanya untuk kontrol kepadatan kandang itu harus benar-benar diperhatikan. Itu. Nah, kembali apabila sudah terjadi, selain kita kasih vitamin-vitamin support tadi, kita juga harus semprot dengan antiseptik. Dalam hal ini yang paling bagus untuk masalah gumboro itu kita pakai antiseptik yang ada kandungannya iodin, itu paling tepat ya. Jadi untuk mencegah penularan yang lebih luas kita semprot dengan antiseptik yang mengandung iodin. Selain nanti yang sudah kelihatan terinfeksi itu kita pisahkan. Tanda-tanda gumboro itu, kematian gumboro itu bisa 20-80%. Kematian gumboro biasanya diawali hari ketiga setelah terinfeksi, itu biasanya ada kematian. Ya, ada kematian. Nanti biasanya puncak kematian antara hari ketiga sampai hari kelima setelah terinfeksi. Jadi kematian gumboro itu biasanya akan terlihat hari ketiga setelah terinfeksi. Hari ketiga setelah terinfeksi. Jadi indikasinya apabila hari ini sudah ada kematian mengarah ke gumboro, biasanya itu sudah masuk hari ketiga terinfeksi. Nah, itu akan meningkat kematiannya sampai hari kelima. Sampai hari kelima. Hari kelima itu kematian puncak itu di hari ketiga, keempat, kelima. Nah, itu tren akan turun, itu biasanya di hari ketujuh, 5, 6, 7 itu sudah mulai turun, tapi masih ada kematian. Nah, nanti masuk di hari 9, 10, biasanya kalau itu murni gumboro, itu biasanya akan selesai, kematian akan selesai. Nah, itu biasanya sudah mulai recovery ya. Nah, yang bahayanya itu hari ketiga sampai hari ke-5, ke-7 tadi itu. Kalau tidak kita kasih vitamin support seperti yang saya sebutkan tadi, itu akan kematiannya akan luar biasa. Nah, yang perlu diketahui, apabila sudah kematian di titik 0, biasanya itu nanti titer ND-nya atau kekebalan terhadap ND biasanya mencapai titik 0. Makanya secepatnya kita kasih vaksin ND. Biasanya untuk reaksi yang lebih cepat biasanya kita kasih ND clone. Ya, ND clone untuk mengembalikan titer ND-nya biar cepat ngangkat lagi. Jadi itu teman-teman. Jadi gumboro itu penyakit klasik, penyakit yang sudah lama muncul di dunia perunggasan, tapi sampai hari ini pun terus berkembang. Makanya monggo kita tingkatkan manajemen brooding kita terutama, karena ini menyerang ayam-ayam kecil, ayam-ayam rata-rata di bawah umur 7-8 minggu ke bawah. Makanya kita harus mumpuni untuk manajemen brooding atau manajemen indukan yang bagus. Itu karena juga salah satu pemicu timbulnya gumboro. Nanti untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas lagi tentang manajemen brooding yang bagus dan sesuai standar. Oke, sementara itu kali ini informasi tentang
tentang masalah gumboro. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan nanti kita akan sharing dan membicarakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.